Pasti menang gitu. Wah, mostly. Chance menangnya lebih tinggi. Nah, chance Hero kemenangannya. hero chance kemenangan berarti, Be. Hero chance kemenangan. Oke. Wow. Kagura dan Dairot. Cowoknya Pipin, Be. Ini tapi dengan Chow dari Finn sepertinya akan ada pergerakan agresif. Hanya saja dengan Kagura, ini covernya akan seperti apa ya? Aku penasaran banget karena kalau misalkan untuk burst langsung ke arah Esmeralda mungkin bukan target yang optimal. Kayaknya bakal lebih ke cancel untuk Eve-nya sih. Jadi nanti ketika Finn-nya dive ke belakang atau memilih untuk backstep, kayaknya Kaguranya juga bakal follow up gitu loh. Kagura, Degura, Bogura, Pakgura. Kan Hayabusa, Dan Hayabusa sesuai dengan request dari Bung Kon. Alhamdulillah. Padahal gue mau lihat Link loh. Ya Ya. di band Ranger Mas. Itu masalahnya, Ji. Iya. Lebih seru Link. Ya emang kan high mechanical. Udahlah, Ji. Yang penting kan assassinnya muncul dua-duanya. Bener. Iya. Mereka mengadu mekanik kembali dengan penggunaan retributionnya. So, this is it. Rebellion versus Ararkyo Hose. Yes, ini dia game yang pertama pasti di match kedua atau match terakhir untuk hari ini. Finn atau Kalpin atau Pipin dari Ranger Mas bilang yang langsung mengamankan atau memakai Chow-nya. Dan Birul, yang gue kenal Birul pertama kali tuh dari Hayabusanya justru. Iya. Ya makanya udah sempat kita bahas juga di mana mantan mid laner dulu kan sebutannya mid laner. Mid laner iya, belum Iya. ada jungler ya. Belum ada Istilah jungler belum ada. istilahnya, dan untuk sekarang dia beralih untuk dari segi gold laner yang mana merupakan sebuah asuransi untuk late game. Tapi sepertinya Albert agak sedikit terlambat dan ini baru awal-awal sudah mengadu retribution di tangan dari sang Albert. Jisa masih menahan nampaknya di depan sana. Padahal kalau dari chance ya, aku lihat sih lebih besar Jisa tadi mendapatkan. Karena dia yang start ya, Iya, jadi dia yang start. true damage-nya bakal dia duluan yang mendapatkan. Tapi R7 sih yang harus diperhatikan untuk saat ini. Wah, bermain cukup nakal, masih belum ada Shunpo. Tampaknya di sini Finn masih menahan flickernya dan langsung dikeluarkan dari Second Eye. Dan bahkan ada Swallow juga di sana. First Blood mungkin akan terjadi di sana. First Blood diamankan oleh Swallow dan bahkan tas dilakukan di sana. Udah ada teriakan aja dari para pemain tim Rebellion, tapi lihat R7 di depan sana mencoba untuk menemukan seorang Val seorang diri. Swallow coba untuk membantu tapi ternyata R7 ada karpet merah yang harus dihindari dan Swallow masih menahan flicker. Oh my god, Tuan Muda tiba-tiba datang. Ting bukan permen, ting bukan biskuit. Yes, langsung mendapatkan poin killnya, nyaris saja mendapat double kill, tapi kita sini masih level 3 dan langsung ke arah bawah. Birul langsung flicker, tidak ada lagi search flickernya, langsung hilang di arah bottom lane-nya. Mengamankan satu lagi Mr. Crab dan bahkan kita lihat satu First Blood Rebellion langsung dibalaskan dengan poin kill yang langsung menyamakan, bahkan menyusul net worth-nya. Langsung berbeda 100, 5.500. Tahu nggak? Aku lebih notice kemana? Apa? Stiker yang dikeluarkan sama Albert itu nggak jauh berbeda dengan Pai dan juga dari Henki kayaknya. Busted. Besti. Bang Barat bagus bang, oke. Uh. Tapi lihat di sana masih mampu bertahan Clay dengan adanya payung yang bergabung menjadi absorb damage untuk melindungi karena banyak banget devil di dalam payungnya kalau kata Kagura. Yes, masih mencoba untuk menarik turtle-nya karena menunggu Albert untuk mendapatkan purple buff. Kita lihat R7 yang nebein langsung mencicil ke arah turtle. 3 orang dari tim RRQ menuju ke arah turtle juga dari anak-anak Rebellion Zion. 3, 4 bahkan tinggal menuju ke arah turtle-nya. Benar-benar sekarang satu bar lagi. Retribution siapa yang dapat dan ternyata diamankan oleh Albert yang maju ke arah Swallow-nya. Lihat yang dicernya ke arah seorang Eve. Dan bahkan Albert, Tonros belum maju ke arah depan. Tas-tasan dan bahkan double kill. Diamankan oleh seorang Kaguranya dengan menggunakan flame shot. R7 one more hit masih belum bisa untuk mendapatkan satu poin kill dari seorang Val yang masih bersembunyi memeluk ke arah turret di sebelah atas. Oh my god, Deden from Bogor again bersinar. Tapi depan sana R7 nggak mau terlalu terburu-buru. Mencoba untuk mendistraction tapi Val di depan sana bakal ditumpahkan. R7 ter-outplay. Berhasil ditumbangkan oleh seorang Val. Pertukaran yang masih tidak cukup adil tapi lihat di arah bottom lane. Birul standby on position. Pipin flicker ke arah depan dan bakal coba ditumbangkan oleh seorang Skeleton dan hilang begitu saja. Birul, what are you doing? Outplay. Untung Deden. Untung aja. Deden from Masih bisa Bogor di- save the day kali ini Bogor. Iya, itu nyaris bisa double kill dari seorang Birul yang sudah digeng langsung di arah bottom lane-nya, tapi Finn yang harus mengorbankan nyawanya. Satu ditukarkan dengan satu. Birul masih cukup worth di sana. Iya, sebenarnya untungnya tidak terlalu rugi. Namun balik lagi ini adalah 1v3 situation di mana Birul di sini setidaknya mungkin agak lebih unggul dari Skylar. Cuma kebetulan beda satu level di sini karena Skylarnya juga mendapatkan assist yang merupakan bisa dibilang satu poin lagi lah tambahan untuk RRQ Hoshi.
mengamankan pundi-pundi uangnya. Ini agak sedikit berbeda di arah top lane. Daira benar-benar akan dikasih ampun. Wave sangat Dragon. keluarkan N7 nampakkan Apple Strike. Daira masih coba untuk bertahan. Mencoba digocek tapi Ika overturn. Jetgen from Bogor again mendapatkan 4 poin kill. Bukan di menit yang keempat. Yes. Hampir kalau kalkulasi 1 menit 1 poin kill. Clay waktu di arah top lane juga tidak perlu mengeluarkan satu flame shot dari Skylar. Hati-hati, 3 orang melawan 1 fall. Langsung menarik Amo Vended dan bakal langsung dihajar begitu saja Skylarnya. Macam-macam dapat 1 poin kill tapi tidak berhasil Skylar sekarang dan bakal langsung diamankan oleh Jisa. Tidak ada lagi Quasimodo dan bakal tidak ada lagi bayangan Jisa mau kemana, digocek kiri kanan, mana payung yang belum dikeluarkan. Tidak berhasil mendapatkan dan ada Finn yang langsung ke trade kill dia dan bahkan Virulnya juga langsung hilang. 2, 3 bahkan dari anak-anak Rebellion Zion harus hilang nyawanya. Oh my god, kayaknya Rebellion Zion kali ini harus lebih berhati-hati, harus lebih matang untuk melakukan kalkulasi dengan melakukan pick off yang hampir saja gagal. Kalau tidak ada Quad Shadow 1 dari seorang Jisa tadi di depan sana, mungkin kasusnya akan berbeda, Profesor. Iya, apalagi di situ langsung cover cepet banget dari Clay-nya ya. Dia melakukan rotasi, nutup jalan juga agar nanti Jisa dan Birulnya ini tidak bisa pulang ke dalam base dari Rebellion Zion sendiri. Dan sementara itu Turtle lagi dan lagi objektif selalu diamankan. Ini dia yang permasalahan utamanya. RRQ Hoshi setup ke arah Turtle-nya ini on point banget. Dan bahkan tidak ada yang namanya misstep gitu loh. Tidak ada langkah yang benar-benar merugikan. Gila ya, bagi mereka. perkara salah perhitungan kalkulasi Iya. bikin Kalau- Hayabusanya jadi jadi Kotak harus kacil. balik lagi, tapi jadi nggak ada bayangan lagi buat mundur. Cutting Iya. rotationnya sih. Heeh. Tiba-tiba dipotong, gak bisa kemana-mana. Kayak udah gak ada opsi selain tumbang. Gak ada lagi, tapi lihat Birul di arah bottom lane. Oh my god, instant kill yang dilakukan R7 tapi Eval masih mau lebih high pop dan Ward manipulation. R7 masuk ke dunia yang termanipulasi. Langsung tenggelam di dalam nikmatnya dunia bottom lane. Tapi lihat di tengah sana, one by one situation, adu mekanik dan Jisa memilih untuk mundur. Jisa gak mau maksa lebih-lebih, Dia tapi lihat di sana overturn. overturn shotgun. Dairen berhasil ditumbangin, unstoppable dari From Bogor. Albert berhasil mendapatkan satu buah turret dari top lane bersama dengan Sama-sama mendapatkan satu turret di arah atas dan bawah. Lihat, sama-sama 3 orang yang langsung melakukan push Rebellion Zion. Ini benar-benar mereka juga bisa mengimbangi gameplay dari RRQ. Dan bisa terlihat juga walaupun tertinggal cukup jauh 2.500 gold dari net worth-nya dan bahkan di arah tengahnya Val. I'm offended tidak menarik siapapun, agak sedikit miss. Tampaknya dari seorang Val tidak bisa menarik ke arah seorang Lancelot-nya. Oh, Jisa gak bisa kemana-mana. Lihat Jisa versus everybody, what are you doing Jisa? Spin strike langsung ditusuk, nyangkut ke arah dadanya, membuat Jisa kali ini tak berdaya di arah bottom lane. Bahkan lihat 4 pemain ditutup jalannya, Profesor. Iya, ini sebenarnya cutting rotation bagus banget dari Finn-nya karena tidak ada cover dan bahkan Wah. instan lagi Bung Cornet. Gila, meledak sih Dairat Dairatnya, sama meledak sih. Albert sih itu benar-benar armor dikurangin. Albert langsung masuk pakai Lancelot. Kelar instant kill dan bahkan Vale juga harus ditumbangkan di arah tengahnya. Gila, Satu persatu dan bahkan Skylarnya santuy aja dia nyicil turret di arah tengah walaupun tidak ada minion. Inilah dia Skylar. Iya, dengan backdoor powernya Backdoor ya. power bener Kita tahu banget. bahwa Rainer ini yang paling bisa gitu loh untuk menumbangkan yang namanya turret, apalagi dengan menggunakan sniper Beatrix Skylar. Dengan kita tahu title-nya sekarang Skyhab. Skyhead. Betul. Skylar Oheb. Dan dari itemnya dia sepertinya akan Skyhab. langsung menuju ke arah Malefic sih. Temannya Malefic OB. sih benar. Iya. Kayaknya Tapi- dia udah tahu banget kalau misalkan lagi winning condition kayak gini jangan nanggung-nanggung gitu. Falling Star Moon dan bahkan dia Finn ya mencoba untuk mengganggu lini belakang tapi tidak terkena satu jet kundonya tapi unstoppable diamankan oleh seorang Albert. Flicker ke arah belakang tidak bisa langsung mengamankan poin kill dengan menggunakan tone part memorinya dari seorang Biru. Gua salah fokus. Tadi Pipin relain dirinya masuk untuk Ngeganggu. ngepisah core Iya. sama para tanker tim Rebellion Zion. Gak bisa masuk. Jadi mereka bisa all out ke Val. All in kenapa? Karena Valnya nggak punya flicker. Iya. Sedangkan Pipin masih punya. Itu namanya misdirection ya. Jadi ketika fokusnya itu ke arah dari Finn-nya, teman-teman Rebellion Zion lupa bahwa Val-nya itu tidak ada yang nge-cover. Dan lihat, tabungan yang tentunya kali ini kita bisa melihat di Players Buset, Gold 4. by Livin by Mandiri Albert sampai Clay. Ini terkaya. Ini RRQ Hoshi kelihatan rajin nabung. Oke, tapi yang bener-bener menurut aku spotlight di game ini, itu Clay. Clay. Gila dia bisa. Gimana caranya tadi team fight atau kerugian di tangan dari RRQ Hoshi dipegang, dibalikin lagi sama si Clay. Dibalikin kembali kondisinya malah Rebellion yang rugi bandar, Profesor. Iya, bahkan ada 5.000 perbedaan dari segi goldnya.
Yang membuat kayaknya menurut aku Rebellion Zion harus high ground defense dulu sih daripada mereka itu main di area jungle kayak gini. Seperti yang kita tahu, pick off metodenya mengerikan banget. Ingat RRQ Hoshi dengan membawa Cho, dengan membawa Kagura, apalagi untuk dari segi damage dealernya Skylar yang dari tadi di belakang banget. Apalagi untuk sekarang dia pun berani untuk ngebawa ke arah Wesker atau Shotgun. Ini team fight close combat. Nah ini baru close combat ya Ranger Mas. Yes, tapi ini bisa terjadi. Bukan kelas kontak ya. Benar. Tapi satu hal yang bisa aku bilang. Di sini dari RRQ Hoshi ini masih respect banget sama Rebellion Zion walaupun dengan 6.000 gold. Kenapa? Kita tahu gameplay RRQ Hoshi dia nggak pernah ngasih nafas objektif ke musuhnya. Tapi kali ini Jisa di menit 9 dengan kondisi yang under banget dia masih bisa dapetin buff-nya. Makanya itu. Dan kali ini sebenarnya akan ada team fight. Wave Dragon, I'm offended langsung menarik ke arah satu doang dari serang Vinia. Tidak langsung flicker dan bahkan di arah belakangnya Gatak didapatkan oleh Kaguranya. Dari seorang Albert mengincar langsung ke arah seorang Val dan juga Swallow-nya. Tapi tidak langsung mengamankan 1 point kill. Dan bahkan ini Lord-nya menjadi bebas keuntungan untuk tim RRQ Hoshi. Wah, damage dari Clay-nya sih bener-bener nggak sekolah ya. 7 point kill. Gila 7 point kill, langsung hilang Esmeralda-nya Net. Habis langsung dia. Masalahnya Genius One lagi. Purify juga sebenarnya seolah tidak menyelamatkan hari dari Dairen sih. 0-5-0 itu bukan KDA yang bagus bagi Esmeralda. Walaupun ya bisa kita tahu Esmeralda sangat amat kuat, tapi itu di late game. Dia butuh item, dia butuh level. Dan kita tahu untuk dari apa ya bisa dibilang dari Falling Star Moon tuh bukan tipikal stun tapi immobilize. Jadi untuk beberapa hero itu masih bisa menghindarinya. Dan bahkan masih bisa selamat dari gencatan perang seorang Dairen. Nah untuk saat ini PR-nya gimana caranya teman-teman RRQ Hoshi dapetin Val? Karena ketika Val-nya tumbang tidak ada lagi stoppernya di depan sana. Oh tapi lihat ke arah belakang. Terjatuh pencapaian eksekusi dan kesalahan salah. Tapi lihat Albert masih bisa bergerak dengan pancernya. Bergerak menghindari satu buah harapan memberi, tapi lihat monster kill didapatkan. Dairen hilang di depan sana. Val versus everybody, flicker ke arah belakang. Pipin, Abyssem strike R7. Ternyata Natalia yang bergerak di sebelah sana bukan? Yes, tidak mau mengeluarkan flickernya tadi dari R7 karena jaraknya terlalu jauh, menahan untuk flickernya di next team fight harusnya ya. Karena 4 melawan 5 kondisinya sekarang. Lord juga sudah mulai berjalan ditemani oleh teman-teman dari RRQ Hoshi mendapatkan satu lagi turret di arah tengah. Untuk turret kedua, Clay sendirian di sana tidak mendapatkan dan bahkan di masih ada sub damage tapi tidak bisa bertahan. Tidak ada minion juga dan fokus ke arah satu orang dari Jisanya. Ini benar-benar keculik satu saja tadi dari Clay. Tapi tampaknya di trade ke arah tengah. Turret kedua diamankan oleh RRQ Hoshi. Mahal, langsung cuan for life Jisa. Respect, Rose Gold Meteor mungkin akan ada di sana. Asli Profesor. duit langsung tuh ya. Yes, langsung duit. Pecah. Langsung 7 pecah dan itemnya silakan Profesor. Iya, masalah utamanya adalah dari perbedaan gold dan XP-nya udah jauh banget. Dairen juga belum terlalu tanky di sini. Ya kita tahu R7 itu tipikal damage kan, apalagi dengan menggunakan Dairen. Tapi untuk menumbangkan Vin aja ini bakal jadi PR yang benar-benar harus diselesaikan oleh teman-teman dari Rebellion Zion. Untuk memenangkan match ini menurut aku, kalau nangkap ke arah Albert ini bakal jadi berat. Tapi seandainya mungkin ada yang bisa menghentikan ke arah Skylar dan Clay, itu bisa jadi secercah harapan bagi teman-teman dari Rebellion Zion. PR-nya, Swallow kalau misalkan mau ngincer ke arah mereka berdua, itu kita tahu ada Finn dan ada R7 di sana yang akan selalu mengganggu di lini depan. Oke, tapi nampaknya udah mulai recall para pemain dari tim Rebellion Zion. Mereka lihat dari seorang Jisa struggle sekali untuk melakukan defensif dan di arah top turret. Digerokotin loh itu. Hampir saja pecah. Hampir ya? saja almost di arah top lane. Karena mungkin terlalu lama untuk recall. Seperempat. Waduh, ini Seperempat loh. Tadi minion doang loh. seperempat, itu Minion dong loh, itu gak ditemenin Albert loh. Albert pakai penetnya tuh ya pecah lah itu, Be. Ya War X apalagi dia habis dari orange buff juga. Apalagi dengan sekarang kondisinya Pancer mereka tuh. lagi kayak main games di mana musuhku berada. Oke, tapi ini agak tidak cukup baik nampaknya kalau memaksakan ke arah belakang. Karena apa? Mereka Finn? melihat Jisa terlalu jauh di arah belakang. Backupnya tidak mungkin cukup cepat. Tapi Lord sudah disenggol. Dimararki Hoshi. Disenggol. Yes, dicolek-colek. Betul sekali. Diamankan. Mencoba di PHP-in, habis ditarik, diulur kembali. Wah. Dan bisa kita bilang dari Rebellion Zion sendiri nampaknya terbontai. Crystal by Pipin. PTP geser ke arah belakang. Albert Sakaratul Maut. Oh my god. Tapi lihat. Winter Transition save the day. Sedangkan Jisa. How ditutup. Double kill. Looking for triple kill. Looking for Mania. Akan KRZ mendapatkan kesempatan dan Skylar! Lagi-lagi Skylar, kenapa kamu gagalin itu? R7 mau dapetin maniak tapi it's okay. Karena RRQ langsung menuju ke arah tengah dan tampaknya
langsung pengen straight push. Pengen langsung mengamankan game pertamanya karena inilah dia RRQ Oxy. Langsung mengamankan game yang pertama. Ini bencana R7 Bang Otot 1 versus everybody, looking for the maniac, tapi sayang sekali chance-nya diamankan oleh seorang Skylar dan Profesor KB. Sesuai dengan yang udah aku bilang kan, ini Vin udah tinggal cari cara untuk nendang ke arah Val. And then ya udah, siapa yang mau bisa nge-stop pergerakan dari Albert yang bentar. Oke. Kebetulan yang bermain adalah Onyx Esports yang merupakan Yes. logonya adalah Landak. Yes. Belum Mia ada juga Minotaur. Belum ke arah Rebellion. Rebellion Zion. Ingat, Tapi ini banteng orange. bantengnya Banteng. sudah diamankan Iya. terlebih dahulu untuk dari Minotaur yang sudah lama Ini sekali banteng kita apa tidak sapi melihat. sih sebenarnya? Orang bilang sapi Mino. merah. Ini sekarang banteng. Mino. Mino itu adalah Mino tuh Mino. banteng setahu aku. Minotaur. banteng. Ya, Minotaur itu adalah Minotaur tuh Minotaur. bahasa dari Yunani. Yunani, setahu aku itu yang namanya artinya banteng. Oh gitu. Setahu aku ya. Hmm. Kita cari gimana infonya. Ya udah. Atau yang tahu di kolom komentar DM Corner. Iya, DMKB. Minotaur ini DMKB. apa gitu loh sebenarnya. Kayak binatang mitologi. Akhirnya ketemu hewan juga. mitologi. Hewan mitologi. Oh wow, tapi untuk dari pick yang terakhir, Varsha ini akan menutup juga untuk Mianya kita tahu. Dia emang hero lane. dari Onyx ini ditambah menjadi 2 orang, bakal ada Kibo dan juga Samoa. Dan inilah dia untuk game yang kedua, match pertama Onyx melawan Geek Fam dengan ref yang sangat mengejutkan dari Kiboy dan juga dari Wow. seorang cewek memakai Mia di arah gold lane-nya. Oke, untuk Cornet dan juga KB, abis ini kita jangan solo rank dulu ya. Apa? Jangan solo rank dulu. Kenapa emang? Ini buah si malakama. Gue yang make Mianya. Kan gue emang suka make Mia. Kayaknya bukan deh, lebih ke Minotaurnya maksudnya Ranger Mas. Oh, Minotaurnya. Enggak, Minotaur sama Mia maksudnya. Oh Udah. satu lane kayak gini ya? Iya, ini Oke. bakal banyak dicontoh tentunya kalau berhasil ya. Kalau berhasil sih. Iya, Saya feeling gue berhasil, entah kenapa. Ini bakal di cover habis-habisan, ada heal juga nantinya. Lihat mainnya agresif banget, langsung ke arah atas. Dan bahkan dari seorang Surveillance juga, ini sih bakal perang-perang di awal kah? Cukup Sirvitlas berani, kan? gak berani bro, ini karena dengan Paku itu tinju dibalas bakwan, ini bakal sakit banget tentunya untuk seorang Link di early game. Ditambah lagi Bung Cornet, dia udah dapetin purple, dia tumbang, gak ada satu buah Tempest of Blade, rugi bandar. Ngomong-ngomong soal bakwan, apa kabar kawan di sana? Kiboy ya langsung saja pikir ke depan dari seluruh ceweknya. Entah apa yang terjadi, entah misstep atau misklik, tapi kita lihat sini ceweknya first blood. Wow. Dan masih jadi cover oleh Kiboynya, langsung di arah depan. Dan bahkan dari seorang Rapture yang masih ada pasif. Flicker ke arah depan dan langsung di-trade begitu saja. Sapi. 2 orang. Lihat kalau kata Bung Cornet, sapi jantan kali ini mengamuk di arah top lane. Dan membuat para pemain dari tim Geek Fam harus kehilangan 2 Menurut lo poin. miss flicker atau enggak tadi? Miss Flicker gua. Miss flicker enggak sih? Kayak mau gocek gak sih? Antara gocek atau skill 2-nya mau diinin, tapi kan skill 2 jauh dari Atau, flicker. bahkan aku mikir kalau seandainya cewek ini baru sadar kali ya bahwa battle spellnya dia adalah flicker, bukan inspire. Oh, Itu make bisa sense jadi, itu make banget. sense. Pantes lo dipanggil profesor ya, siapa tuh Iya. emangnya? Pinter juga. Situ kan. Oh iya maaf, berarti gue pinter, thank you. Langsung ada knockout Bisa strike. jadi ketika dia mau cari attack speed, tapi malah tiba-tiba flick ke depan. Iya benar, itu make sense banget, benar. Tapi Karena- untungnya tadi worth banget sih ketika dari si Swan-nya langsung maju pengen dapetin first blood, justru malah Mia-nya yang dapat. Masih Yes. ada heal dari Minotaur juga sih tadi. Sama diinjek net. Iya, diinjek, ditimpa ya. Iya. Tapi lihat sama hati kali ini agak tidak bisa bermain dengan cukup agresif karena melihat adanya seorang Kufra, Vince juga. Burst damage-nya ditambah dengan adanya Paku itu yang benar-benar membuat dari Samuate ini nggak bisa sembarangan Profesor. Tak? Oh, tapi kali ini udah level 5 juga dari Sirvit Lens yang artinya untuk kontes retribution di Purple Buff ini sepertinya akan Wah. lebih berbahaya bagi Geek Fam. Oke, bakal coba ditarik ulur ke arah belakang. Renvi sepertinya benar-benar Udah mau. siap banget sini retrinya. Yes, benar banget Bung Kadet. Ini pengen ngadu. Cyclone Eye, udah dapet si harusnya Renvi. Langsung Dilepas harusnya. Rapture ini juga cukup mengganggu dan membuat Sirvit Lens kali ini memilih untuk merelakan. Tapi tampaknya dari Renvi pun juga si Randy ini nahan untuk si retrinya. Mau dikontes atau enggak pertanyaannya. Turtle-nya sudah mulai sekarang dan bahkan Dragon-nya ke arah seorang Rapture-nya. Belum ada Tyrant Rage dan bahkan langsung saja diamankan Turtle-nya. Kita lihat sini langsung saja Contemplative Blade. Renvi-nya sekarat. Masih mencoba untuk dikejar. Dilompat pintu saja langsung ditusuk dengan menggunakan Deviant Sword-nya. Sirvit Lens benar-benar enak banget tadi posisinya. Wah, itu Minion Fury-nya pas banget sih.
Jadi kayak satu bar dari turtle HP-nya itu sebenarnya adalah momen untuk Renvi jump in ke depan sana dengan double jab-nya. Dan dia dapetin dengan retribution, tapi ternyata dengan Minion Fury itu ke-cancel semuanya. Apalagi Sirvit Lens menggunakan satu Demon Slayer dari emblem jungle-nya. Sehingga pasti akan lebih unggul walaupun levelnya sama. Dan untuk sekarang bahkan berbeda 2 level dari Renvi dan juga Sirvit Lens. Alright, udah mulai mengejar lagi dari segi level tim Onyx Esports. Sedangkan cewek, kalau bisa aku lihat ini agak sedikit struggle dari seorang cewek di arah top lane. Bahkan dia harus pulang dulu, laning phase-nya digantikan oleh seorang Kiboy. Karena Kiboy akan menahan sedikit minion saja. Rotasi akan tetap dilakukan menuju ke arah top lane. Langsung di depan sana, Kiboy bentar lagi akan mengamuk. Akankah coba dipaksakan? Sudah mengamuk nampaknya. Sudah cukup besar. Digocek. Kena ketek dari seorang Minotaur saja. Tapi depan sana ada Samo HT. Halo! Halo! Thomas, apa kabar, Flickernya. sehat kan? Mau montek gak jadi. Mau montek tapi gagal, it's okay, gak apa-apa, gak ada yang Oke. lihat. Tapi kita sini sudah mulai penuh range, sudah lihat. Pinapurinya tengah 3, ada bahkan tempat top lane, Renvi tidak bisa bertahan. 1 pedang, 2 pedang, 3 pedang, dan bahkan Deviant Sword-nya. 1 hit lagi masih bisa berikan ke arah belakang. Masih bisa survive dari seorang Rapture-nya. Dikejar, Sirvit Lens masih mau lebih. Wow. Tertangkap dan bahkan 1 poin ditambahan. 3. Rapture datang kembali dan Terran rest-nya. Kali ini gak berhasil mendapatkan poin banyak dan bahkan 3 poin di arah top lane Bung Kornet. Gue menunggu teriakan ini bencana lo, gak pernah keluar sekarang. Belum. Oh belum? Iya, Itu ini 3 loh padahal, 4 bahkan. belum bencana, masih Belum. Bincini. Masih Bincini tampaknya, belum menjadi bencana dan bahkan lihat dari Mianya benar-benar kenyang banget itu. Dari God Laner anak-anak Onyx Esports udah dapetin 1 turret di arah atas, Turtle juga sudah mulai muncul. Dan bahkan Lingnya mencoba untuk mengambil dan langsung diambil gitu saja di retri. Dan langsung mengamankan purple buff dari anak-anak Geek Fam. Dan lagi-lagi ya, beda 3 level loh. Renvi dan juga Sirvit Lens untuk saat ini. Turtle kayaknya bakal jadi objektif yang lumayan bisa ditargetkan. Tapi kalau misalkan dari item ya, War Axe akan menjadi target operasi selanjutnya bagi Sirvit Lens. Sementara cewek, sepertinya Scarlet Phantom nih sesaat lagi. Iya, ini bakal lebih Waduh. kencang lagi. Tapi Rapture ada berada di depan sana, Sirvit Lens. Gak punya retribution, berhasil diamankan. Tapi lihat mereka sama hati mengejar ke arah belakang. Vince ternyata gak jadi pilihan, bukan Vince Endesta. Tapi kali ini para pemain dari tim Geek Fam, mereka harus mempertahankan mid lane-nya. Sirvit Lens berada di garis depan, Feather Sekta dikeluarkan. Dan bahkan Onyx Kiboy hanya mengcover. Minor Fury-nya kali ini mau flicker di arah depan. Renvi ditangkap, 2 hilang dapatkan. Seorang menjadi pilihan kedua dan tidak bisa didapatkan. Lihat, MFZ masih mau lebih. Putis coming damage dari cewek dan Sirvit Lens gede banget Bung Kornet. Wow, itu benar-benar enak banget combo yang dilakukan. 3 orang terkena Minion Fury, tapi tampaknya tadi di sana dari seorang Sirvit Lens-nya belum berani terlalu dive karena masih ada damage turret yang diberikan. Dan darahnya udah terlanjur low lah, harus menumbangkan tadi 1 orang ya dari seorang Minotaur-nya. Jadi tadi pertukaran Tyrant sama Minion Fury. Iya, masalahnya targetnya dari quantity ya, itu nggak imbang. Iya. Yang satunya cuma Tyrant Rage ke 1 hero dan itu nggak kena stun. Satunya itu 3 loh, triple Minion Fury. Wah, ini sih dari fokus ya. Benar-benar berani banget dipancing tampaknya dari seorang cewek. Oh. Tapi snipernya benar-benar langsung dapetin 1 point kill dari jarak yang cukup jauh. Dan bahkan Sirvit Lens-nya juga lagi dan lagi dapetin purple buff. Tembak, maukah kau jadi pacarku dan diterima tentunya. Tapi di sini posisi dari tim Onyx Esports, mereka meliding 4.000 gold menuju ke arah ke 5.000 gold. Tapi Sirvit Lens dengan ada keuntungan 7 poin kill yang diamankan, dia nggak mau greedy. Dia masih coba untuk bertahan dengan konsistensinya dengan adanya objektif gaming boots. Termes belum dikeluarkan karena terlalu sia-sia mencoba komit terhadap seorang boots, Bung Kornet. Yes, masih menahan untuk Terror Rage-nya. Hanya sedikit ngecek juga tadi ke arah rumput apakah ada follow up atau backup dari teman-teman dari seorang Boots. Dan bahkan ini benar-benar ketika 1 orang Boots mencoba untuk cutting minion-nya. Di sisi lain lihat dari seorang Samo HT-nya menunggu momen yang tepat bersembunyi nggak ada di yang arah tahu nih. belakang. Dan Vince harusnya mulai kelihatan di sini. Samo HT sudah memberikan informasi. Ada 1 Beatrix juga yang mungkin akan lewat dia ketahuan. Mencoba untuk diinjak. Mau ditendangkah? Drop Dragon sendirian tidak ada follow up damage. Dan bahkan kita lihat dari Boots langsung maju ke arah depan. Tidak ada lagi kata selamat untuk anak-anak Geek Fam. Karena Vincent juga sekarang lihat double supplet. Pedang pertama, pedang kedua, dan masih bisa untuk beli ke arah belakang. Defense Sword-nya mencoba untuk lari ke arah belakang. Dan masih bisa Vinvoice menyelamatkan dirinya. Oh my god, ini benar-benar membuat tim Geek Fam lumpuh ketika Chuan tertangkap.
Vince-nya dipukul mundur. Fatal Strike-nya ditutup. Profesor KB lihat. Kalau sadar, tadi Samuhate dia 2 wave trigger-nya ditahan, ditunggu dulu. Iya. Ditahan, bootsnya datang baru dilepasin. Baru tendangan keduanya dilancarkan. Dia tahu banget gimana caranya agar follow up damage dealernya itu cukup gitu loh untuk menumbangkan Karachuan. Apalagi untuk sekarang. Lihat bagaimana Keyboy. Dia ready dengan flickernya. Apakah kita akan melihat nantinya jedak-jeduk dari Keyboy V2 untuk saat ini? Oke, jedak-jeduk by TikTok tentunya jangan lupa untuk kalian post ya di hashtag MPL di TikTok. Karena kita bakal beramai-ramai melihat montek-montek, apalagi dengan adanya sapi jantan kali ini Profesor KB. Yes. Yang bisa dengan sangat mudah mendapatkan crowd control yang besar untuk 5 pemain dari tim Gigfam. Ya lihat Keyboy-nya itu udah bener-bener nunggu momen banget. Karena apa? 4 ini untuk follow up-nya ready banget. Apalagi Samo juga. Walaupun tanpa adanya flicker ya. Tapi Keyboy dia yang ready dengan flickernya. Ini yang lumayan berbahaya malah menurutku. Wow, digocek, terpancing emosinya dan bahkan kita lihat di sana sudah ada 2 satu teammate dari anak-anak Gigfam. Rapture. Oke, dan Keyboy. Itu kena 3. Double Toplet pada pertama, kedua, ketiga dan bahkan masih bisa cabut ke arah belakang dengan menggunakan fist points-nya. Belum ada satu orang yang tumbang, tapi lihat setup-nya. Nyaris saja memborbardir anak Gigfam. Oh my god, tadi bakal berbeda kasusnya ketika dengan adanya satu buah Assassin Emblem yang di tangan dari seorang Sirvitlens Profesor. Iya. Itu pasti Iya. penetnya tembus, Bener. killing spree belakangnya bakal coba diacak-acak. Tapi ternyata kali ini sword skill-nya cukup banyak. Mereka memaksa menuju ke arah Lord. Ini bukan hal yang baik untuk tim Ionic Esports kalau mereka berhasil diantisipasi dan lihat bahkan Gigfam. Antisipasi nggak tuh? Antisipasi. Ada Keyboy pakai apa? Oh iya bener. Sapi Tadi katanya banteng. tank. Oke, kali ini kita lihat para pemain dari tim Gigfam. Bingung kan lu? Iya bingung juga nih sapi apa banteng sih. Ini nggak ada yang DM nih dari tadi gue tungguin nih. Tahu. Enggak, Oji tuh bukan nungguin DM untuk ini, untuk klarifikasi ini apa sebenarnya. Gitu loh, Bung Kornet. Tapi untuk saat ini ya, 10 menit kita berjalan. Paham gua maksudnya. Ini nggak ada apa-apa. Hah? Ini nggak ada apa-apa. Enggak. Sama hubungan itu nggak ada apa-apa. Maksudnya ini kita lebih karena nungguin Minotaur. Nih, Oh iya, oke. dalam mitologi Yunani, Minotaurus adalah monster berbentuk manusia dengan berkepala banteng. Banteng! Oh, banteng. Udah Teng, dapet. teng, teng, Udah teng, dapet ya? teng. Teng, Ini teng. banteng Onyx. Wih, Gitu. banteng dari Oni Keyboy lebih tepatnya. Tapi untuk rage-nya ya sesaat lagi akan kita tunggu dari momentumnya. Apakah akan ada kejutan lagi dari Keyboy karena konsilnya Coba sudah dulu, berjalan. konsil. No, Keyboy berada di garis belakang. Dan bahkan mereka fokus ke arah turretnya. Mereka tidak boleh ditumbangkan sama sekali. Vayne harus coba untuk menutup dan ini baru bisa menjadi bencana bukan. Dan lihat turretnya dikerokotin. Sang landang berhasil mendapatkan 2 base turret. Tapi nampaknya 14 Keyboy nungguin detik. flickernya. Yes, belum ada flicker dari sana Keyboy. Ditahan Ya mungkin dong. sebentar lagi lihat 7, Sikat net. 6, 5, 4, 3 tapi tidak ada Ranger. Ranger emas masih menandakan dia sama hati menandakan yang salah. Dan langsung masuk ke depan. Dan ini dia, Medan Body dan sudah Keyboy. Dan bakal langsung masuk semua yang setup yang luar biasa. Dari anak-anak Onyx sudah mulai terbuka. Dan bakal triple kill dari BSCW-nya. Ini bencana! Sirvitlens tapi bukan Sirvitlens Wow. cewek Cewek! yang mendapatkan savage-nya dan sesuai dengan yang tadi kita dengarkan dari Sirvitlens. That's Hati-hati, right. kita savage lagi. Savage-nya benar-benar terjadi dan inilah dia wow. game kedua ditentukan Savage 2-0 untuk tim Onyx Esports. Wow. Ini bencana yang sesungguhnya Bung Kornet dari tadi Vincini dan inilah Yes. bersama dengan Sab. Ajak gua. Nanti gua akan turun pada waktu. Terima kasih banyak. Turun lo jam 7 pagi bos. Kita kan pagi masih kerja bos. Oke, last pick. Apakah offlaner? Ternyata ini Lunoxide harusnya ya. Sepertinya ya. Harusnya kita akan ya. melihat bagaimana dari kemarin kita melihat Kufra EXP Lane juga. Kebetulan sekarang Kufra EXP Lane muncul lagi dan kita mengingatkan bahwa untuk Kufra EXP Lane ini lumayan susah tugasnya. Oke, ditambah lihat tadi Wah. langsung pasif dari Val sudah pecah dan bahkan di sisi dari Goldland Biru kali ini bersama dengan Skylar, dibenjolin begitu saja. Tapi kalau early seperti ini harusnya dimenangkan oleh Skylar. Ya sini masih sama-sama dapetin buffnya Fanny sih harusnya bisa lebih cepat untuk masuk ke arah jungle musuh ya kalau misalkan dia mau. Setelah dapetin level menuju ke arah
Oh, Jisa. Satu berbahasa dan tampaknya lihat baru gue bilang. Langsung di hijack, langsung masuk ke arah dalam Jisa yang mengincar ke arah Albert. Gila. Yang benar-benar langsung sekarat 1 bar tersisa. Dilepasin bro, sengaja. Dilepasin buat dapetin orange, tapi ternyata follow up-nya di cancel R7. Di belakang sana ditutup pergerakannya oleh offlaner R7. Jisa memilih untuk mundur. Distraction dilakukan ini membuat Albert harus pulang, punya waktu yang cukup sia-sia. Beberapa detik. Enggak pulang. Nggak pulang, Dia lanjutin. lanjutin. Tapi kali ini harus mengorbankan satu retribution-nya dan untuk pergerakan dari R7 dia tahu Archater-nya tuh lebih cepat gitu loh untuk menggunakan satu skill saja, clear wave minion itu bakal cepat banget. Tapi Dairon ini bakal butuh waktu lebih lama lagi untuk melakukan clear wave minionnya. Pipin nih damage nggak ya, Be? Hah? Pipin full damage nggak ya? Enggak sih harus. Enggak ya? Enggak. Oke. Tapi cooldown oke sih. Cooldown oke ya? Mungkin modal ke arah fleeting time. Soalnya aku bakal penasaran, tapi depan sana lihat Pokin dilakukan shotgun. Biru udah lumayan sedikit berasa oleh seorang Skylar. Tapi Jisa is coming. Dua kabel mengagetkan karena lihat tiba-tiba purple buff-nya menghilang. Has gone. Iya bener banget. Timingnya pas banget, purple buff udah hilang. Menuju ke arah purple buff harusnya terus menuju ke arah turtle. Setelah dapetin purple buff-nya. Tapi kita lihat di arah bottom lane-nya. Mencoba untuk dicicil, lihat damage-nya. Masih bisa untuk selamat dan bahkan di top lane-nya R7 sekarat. Mencoba untuk melawan Swallow-nya, tapi kita menjadi cover oleh Clay-nya. Kita lihat masih bisa untuk cabut ke arah belakang dan bahkan Ellen dan juga R7. Gocekan 2 flicker dari kedua player. Mencoba untuk turn revenge. Sekarat ia tidak ada lagi flicker. Masih bisa ada regeneration dan masih bisa selamat. Gila, Dairon tenang banget kabur dan bahkan Swallow almost is level enough, tapi first blood didapatkan dari top lane. Di-dive oleh Pipi, tapi Clay memfollow up, tapi nampaknya sang burung harus mandi dulu di depan sana. Tidak bisa berhasil mendapatkan keuntungan lebih 2 untuk 1. Dan bahkan di sini lihat ada Val stay by position dan coba didapatkan kembali. Val nggak bisa mencuri, Albert lebih respect. Lihat di depan sana, bakal coba ditumbangin, berbagi dengan seorang minion, tapi nampaknya itu masih belum cukup. Bung Corner. Yes, walaupun sudah terbagi damage-nya dengan Rekursa, tapi tampaknya tidak bisa menahan terlalu lama. Karena damage-nya juga cukup menyakitkan dari Albert. Dapetin turtle, dapetin 1 point kill, dan bahkan Jisa. Early game yang tidak cukup baik, tidak langsung mendapatkan point kill banyak, dan bahkan retribution-nya juga di sana. Tidak berhasil. Atau berhasil sih diamankan? Diamankan ya? Berhasil diamankan. Retrinya Oleh Jisa. Albert gak ada retri soalnya tadi. Iya, dan bahkan kalau ngomongin soal timing ya, mungkin Anarchy Hoshi akan memainkan timing karena kita tahu Jisa dengan purple buff ini sangat membutuhkan banget satu sokongan lah lebih tepatnya sebelum Defendant ya. Ini mereka melakukan team fight gitu. kuncinya di Finn juga sih sebenarnya. Pinter-pinter dia narik Fanny-nya atau targeting lain, tapi Pick off jadinya ya. Iya. Oke. Oke sih sebenarnya, apalagi melihat dari file-nya yang dari tadi sih belum ini ya, belum benar-benar kelihatan gitu loh. Jadi mau nggak mau kayak target dari Kajanya sendiri harus on point, entah mungkin ke arah Swallow, entah mungkin ke arah Birul. Kita tahu karena Birul sekali ketangkap juga mungkin bisa langsung di take down. Tapi di depan sana ada Pipin yang bakal menjaga pergerakan dari seorang Skylar. Gold lanernya Jisa gak mau ngebuka map dengan cukup barbar. Dia lebih memilih untuk farming. Bahkan kalau bisa kita bilang ya, Van di early itu lebih punya damage yang lebih cukup sakit, Prof. Iya, untuk poking damage-nya ya. Tapi dia bermainnya agak sedikit berbeda nih dengan pemain-pemain Van yang Kayaknya feeling gue ya, karena dari Finn-nya udah level 5. jadi respect ya. Dia udah dapetin ultinya. Jadi lebih respect, lebih nahan, lebih berhati-hati. Dan bahkan Terran Revenge-nya nggak sampai di sana. Defense benar Skylar, sekarat banget. Fanny di mana? Fanny jauh banget, mau dikejar atau nggak? Mau dikejar atau nggak? Nggak nyampe ternyata. Lebih memilih untuk cabut lagi, menahan posisinya di arah turtle karena sudah mulai muncul dan bertemu dengan seorang Finn. Wah, ini yakin mereka mau team fight. Gak ada retribution? Yes, bener banget di depan sana dari RRQ. Ingat Finn bakal coba dipasang dan bakal dihajar saja. Langsung dihajar di overcoming dan bakal gak ada energi. Oh, Shadow Kill-nya nyakut, Jisa harus down. Miss Cable dan gak bisa kabur. Tapi kita lihat di sana dari turtle Albert yang langsung fokus walaupun kehilangan 1 turret di arah top lane-nya. Birul yang berhasil mendapatkan turret pertama di arah top lane. Oh my god, lihat Swallow, Darkening R7 mau coba balikin kembali, tapi ternyata di sini Albert harus berhasil mendapatkan 1 balas dendam
atas kematian seorang R7. Clay masih bertahan, masih cooldown reward manipulation, tapi di arah top Wah, lane mereka kehilangan sama-sama- turret. Sama-sama tukar sebenarnya. Oh, one by one, adu mekanik, tapi ternyata Skylar harus rematik di arah bottom lane, Prof. Iya, ini sebenarnya Birul sih yang untung banget walaupun turtle-nya dilepaskan begitu saja ya. Tadi kita melihat Jisanya sempat ter-take down, tapi bagaimana rotasi yang dilakukan, trade kill yang didapatkan dan bahkan dari segi turret sih, ini Birul Yes, harus benar. benar-benar diperhatikan. Dia dari tadi sendirian. Oh, tapi ternyata word manipulation Val mencoba tembak gocek. Belum ditarik, belum ditarik. Pasifnya masih nyala. Tapi damage dari seorang Albert masuk dengan shuriken-nya. Word Wah. manipulation yang on point, tapi lihat dari bottom lane sana. Birul harus ditumbangkan. R7 kali ini menunjukkan kekuatannya, keperkasaannya. Daranis kami. Skylar Daranis menjadi kelihatan. face. Bakal lihat di Daranis sini. mana? Burung Oh. yang tersunat. Gak bisa berbuat banyak. Shadow Kill telah dikeluarkan. Swallow akan menjadi pilihan dan sepertinya Swallow berhasil mengonten dengan flicker. Skylar, almost is never enough dan shotgun yang gak sampai. Wah, ini sih harus berhati-hati lagi positioning dari seorang Finn. Benar-benar tidak boleh terlalu depan karena emang itu yang terjadi berkali-kali. 3 kali kematiannya. Dan benar-benar nggak bisa untuk narik seorang Fanny-nya. Iya, bahkan aku menunggu sih dari tadi yang sempat kita omongin ya soal Divine Judgment ke arah seorang Jisa. Iya. Karena dari tadi Jisanya benar-benar belum terlihat. Jisa. Dua kabel sangat jauh dan langsung di-cut shot. Langsung diamankan poin kill ya di arah tengah. Wah. Razer, Mas. Wah, itu lihat. Kasrot LDR dari seorang Jisa. Oh my god, Albert terlihat posisinya dikejar kau oleh seorang Jisa. Akan Halo, kawal Bandit halo, Legend. halo. Dan bahkan Albert akan menjadi pilihan hilang. Shutdown. Albert ditubang oleh seorang Jisa. Jisa membalaskan keadaan. Lihat teriakan maut dari belakang. Bahkan membuat MPL Arena makin lebih bergetar. Wow. Benar-benar luar biasa sekali permainan dari Fanny Jisa. Langsung berani komit ke arah tengah. Apalagi Gila. jika ada informasi kalau Finn-nya posisinya terlalu jauh. Dan dia tahu kalkulasinya ketika range-nya jauh untuk menggunakan steel cable dan langsung di-cut shot, tapi kita sinar 7-nya membuka begitu saja. Dairon-nya yang menjadi orang paling depan. One more hit, langsung diamankan oleh Skylar-nya. Tapi kita lihat Fanny-nya mulai datang. Lihat Jisa ditarik begitu saja. Masih mencoba untuk bertahan. Dan bahkan masih bisa cabut. Masih bisa kabur dan masih bisa Jisa. survive. Wow. Wow, Jisa menunjukkan kabel yang luar biasa. Tapi lihat Chase Fade, akankah kematian di tangan Skylar? No, Skylar membaca buku dan bakal siap untuk mengganti senjatanya. Wah gila 7. Ngebuka koper. Itu bukan ngebaca buku. Ah, iya. Ngebuka koper namanya Oke. ya Ranger Mas ya. Oke. Iya, sepertinya Ranger Mas lapar, jadi nanti saya akan belikan kamu sesuatu dengan kode promo dari MPL AD X-Grab. Tapi untuk saat ini ya, aku melihat bagaimana jual beli serangan yang benar-benar berkelas banget dari kedua belah pihak. Karena apa? Dari tadi Rebellion Zion yang selalu dimulai dari Val-nya, ini ngebait-nya nggak main-main, men. Ngebetnya nggak main-main. Dia setengah darah, cuek, pasif nyala, dia balikin. Iya, karena bisa kita bilang, walaupun belum maksimal, lihat langsung ada konsil depan sana. Konsil. Dan retribution mau nggak mau, Albert telah diberikan tapi menunjukkan Gigi RC karena bawah. mendengarkan yang telah dikeluarkan, damage diberikan, Swallow masih bertahan, tapi lihat! Kuning, nggak sempet my ya. God, nggak sempet kuning, flickernya pun nggak memutuskan Shadow Kill. RC di tempat sana dapatkan Rawr, tapi yang dapat lihat Divine Jisa. Judgment. Oh my God, word manipulation, Birul harus tertangkap di tempat Wow. sana. Dan bahkan di sisi lain, Jisa berhasil mendapatkan poin. Lihat 11 sama Rebellion Zion di game yang ketiga berbeda kali ini Mengkornet. Wow, 3 orang tersisa dan bahkan kita lihat juga Lord belum ada yang mau mendekati. Hanya memberikan informasi dari seorang Finn-nya dan Fanny-nya juga ingin mendapatkan purple buff terlebih dahulu. Tidak ada yang mengganggu Wah. di cover dengan sangat amat baik oleh seorang Dairon. Tanah revenge-nya terkena 1 orang. Hanya menunggu saja untuk backup teman-temannya ke arah mid lane. Masih menggunakan bouncing ball dan tidak dikeluarkan untuk Tyrant Rage-nya. Masalahnya PR-nya satu sih. Jisa dapetin 8 poin kill, artinya 8% dari Festival of Blood. Dia di sini tinggal ngamanin 4 poin kill lagi sehingga nantinya akan mendapatkan 20% gratis. Dan itu belum dari Bloodlust X. Bukannya udah ya? Pertama tuh langsung 12 nggak sih, Be? 12. Iya. Kan kalau tambah 8 20. Oh my 20. God, tapi Oke. di 3 di follow dan bahkan Cutthroat. Langsung ada satu tapi Jisa tershutdown. Dan masih bisa Albert dia langsung maju ke arah depan, double kill diamankan oleh R7. Iya, tapi dilakukan di sana. Volley sekarang dan bahkan mencoba untuk kabur 4 melawan 2. Mencoba untuk lagi maju ke arah depan, Swallow-nya langsung menggunakan ultimate-nya. Mencoba untuk bertahan, Finn baik ke arah belakang dan terpancing begitu saja Rebellion.
What are you doing? Hilang semuanya, 4 orang langsung hilang Ranger Mas. Ingat nafsu membunuhmu. Wow. Ini benar-benar team fight yang sangat cepat dan bahkan Lord terbuka bebas untuk tim RRQ Hoshi walaupun belum menit yang ke-12. Ini kesempatan mereka untuk dapetin Lordnya dan mungkin akan mendapatkan push di arah tengah, bawah atau di arah atas ya untuk turret yang kedua. Oh Jisa, Miss Enggak, gila dia berani banget. Soalnya tadi udah mulai coba be ke depan, kabelnya kelihatan. Masalahnya satu, si Clay. Lagi dan lagi, satu nama yang selalu aku sebut dalam posisi yang bisa kita lihat tentunya di replay by Samsung Galaxy Series. Lihat Clay-nya, tidak ada yang cancel. Scalarnya nge-burst banget juga, Dan dia dengan menggunakan flickernya dan Ibis Passion yang tidak terhentikan dan bahkan Wind of Nature, Wind Skylar. of Nature menyelamatkan hari. Fall juga, damage-nya tidak cukup karena dia adalah roamer. Masalahnya satu, mereka terlalu terburu-buru, lihat jauh banget, 2 burst damage-nya. Enggak, itu gue yakin Aldo tuh Overcommit. Iya, dia pengen nge-trade ke arah si ininya, Skylar ya, tapi pakai Wind of Nature makanya nggak tumbang. Dan sini tim fight yang mau dilanjutkan ya Mas. Oh my god, ternyata di sini fight-nya cukup cepat. Flicker dari Seven hampir saja diretakkan palanya. Tapi sedangkan para pemain dari tim Rebellion Zion, mereka memilih untuk melakukan defensif. Masih ada Seperti defense biasa, adjustment loh. sekarang kita pernah tahu Birul itu menjadi salah satu split pusher tim Rebellion Zion. Tapi nampaknya kali ini ada 2 orang Rebellion di Zion. split 2 orang lihat. Macro play. Wah gila, atas bawahnya di split sama Aldo sama Fanny. Dan masih bisa kabur lagi. Ini bener-bener diacak-acak. Bener-bener diacak formasi dari RRQ Hoshi. Dilakuin yang namanya split push. Dan bener-bener yang mereka lakukan bener-bener worth it banget sih. Mereka dapetin 2 push lane-nya. Walaupun Val-nya yang kali ini bakal keculik. Dan nggak mungkin selamat lagi Ranger Mas. Wah, Falsi udah mulai sedikit tidak Oh, tapi Levi Jasmine! Dan masih bisa kabur! Masih bisa kabur, lihat Rico. Tas! Dilakukan oleh seorang Jisa. Dan masih bisa survive walaupun sudah ditarik. Tidak ada lagi source untuk seorang Finn Ultimate plus flickernya. Tahu nggak yang nyelamatin siapa? Minion. Minionnya Prof. Tadi lihat health bar-nya. Iya. Langsung full Yang lagi. kayak aku bilang kan, 8 tambah 8, 16 tambah 20, 36. Dan ini dengan Jisa memainkan Fanny ya. Hanya Geekfam dan Bigetron Alpha yang belum menunjukkan player Fanny mereka. Padahal, mengingat dari Bigetron Alpha tuh ada Max berarti. Ada Max, ada Botol, player assassin juga. Tapi lihat mereka memaksakan untuk mendapatkan 1 buah Purple Buff, tapi ternyata nggak baik. Dan lihat Albert masih nyangkut Shadow. Kill kali ini belum dikeluarkan lagi, tapi nampaknya Jisa nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Oh, miss cable, almost. Karena defense judgment-nya masih ada, lihat di sana. Jadi bisa ditumbangin. Tapi bisa gue bilang, Val 4 kali bersama dengan Dairen. Wow. Mereka udah harus lebih respect lagi sih sama gold yang cukup jauh. 6.000 gold, defense judgment. Dan bahkan shotgun-nya. Masih bisa hidup dan bahkan kita lihat sesuai yang dibilang oleh seorang Profesor KB. Itu lifesteal-nya enak banget spell fam-nya dari seorang Fanny. Ngebut langsung ya. Iya langsung brut. Naik lagi setengah. Ya kayaknya tough boot sih dari tadi juga Jisa ngamaninnya. Tapi Clay sih ini bener-bener sulit banget untuk ditangkap. Gila nih orangnya Deden from Dari Bogor tadi tuh dia bener-bener jauh banget posisinya. Problemnya dia juga nih sekarang. Wah, lihat. Ini ngebaiting kah dari Fanny-nya? Betting Sendirian siapa di bawah, tapi masih belum ada flicker. Baru ada flicker, baru ada defense adjustment sedikit lagi. Birulnya juga diam-diam. Coba untuk langsung fokus ke arah Lord. Tapi tidak ada yang sadar tampaknya di sini. What Ada, tapi happened, mereka bro? nggak berani. Ada Oh, tapi nggak berani. dilepaskan. Oke, Fanny-nya masuk sendirian. Mencoba Oh mendapatkan my satu poin. God! Dan sisanya dapat itu Albert. Oh my god, tersisa 4 orang. Langsung masuk Birulnya dihajar. Begitu saja tidak bisa masuk defense adjustment. Nggak bisa memukul seorang Finn. Oh my Dan God. masih bisa mundur. Konsil-konsilnya dan ternyata Petrify-nya ke on point. Malah dibalikan keadaannya. Malah Subang Swallow nggak berhasil mendapatkan 1 poin dan 2. Dibalikan 2 untuk 1. Rebellion Zion mereka terlalu memaksakan berkali-kali. Memberikan gold yang banyak untuk tim RRQ Hoshi. Iya, terlalu terburu-buru sih. Balik lagi karena tidak connect dan bahkan itu barusan ada flicker yang digunakan sama Skylar. Tapi Clay-nya belum menggunakan untuk flickernya. Jadi untuk saat ini RRQ Hoshi push seperti apa yang akan mereka perlihatkan? Oke, Jisa tahu Purple Buff-nya bakal diinvasi. Terdengar tadi suara R7 hancur fix. Seperti yang dia bilang, di arah tengahnya langsung dihancurkan oleh Lord. Untuk turret ketiga. Atau best turret, atau inhibitor turret. Yes. Bebas, mau yang mana ngomongnya. Jadi pertukaran Purple Buff kali ini dilakukan oleh Rebellion Zion. Karena mungkin Jisa udah sadar
ini pasti purple buff-nya diinvasi. Iya, pasti dia bakal ngambil hilang. buff musuh ya. Dia ambil punya Albert dulu. Ya, untuk dia bahkan bisa pulang. Albertnya juga bikin karena Windtalker di sini Oh, Pipin ternyata defense ya. bisa. Oh. Divine Judgment. Oh my god, tidak ada lagi Fanny dan bahkan kita lihat keadaannya justru malah dibalikan. Walaupun sudah ultimate tapi lihat Vales karat. Ya jadi itu saja Albert terus maju ke depan. 3, 4, tersisa biru. Wipe out. Ada teriakan di atas panggung. Tas dilakukan oleh Finn dengan recall sepak bolanya. Prit, offside. Kali ini lihat dimain kucing-kucingan dari gol. Tas. Oh, Arakioshi take the game. 3. What an ending moment yang sangat amat tidak bisa kita Diduga. ekspektasikan bahwa ternyata endingnya seperti itu. 4 hero hilang dengan overcommit yang lagi dan lagi selalu terjadi Wah. dan bahkan kedisiplinan dari teman-teman RRQ Hoshi